Iya, selamat sore. Boleh tahu namanya? Oh, jadi ini belum tahu nama ceritanya? Belum. Ya kalau lengkap nama Gusti Nyoman Arsana. Kalau gelar sebagai orang Lampung Kadiri Dangdut. Gitu. Sebenarnya kami mau izin wawancara dulu ya Pak ya. Iya, boleh. Makasih juga udah menyempatkan waktunya. Iya. Ada di wawancara hari ini dan benar kami mau bertanya tentang melestarikan tari tradisional si Pak di era sekarang yang mungkin banyak dari pemuda-pemudi khususnya itu merupakan Kaum Gen Z lah ya, kaum Gen Z lah ya. Kan daerah-daerah yang khususnya itu juga tari tradisional. Kalau Bapak dulu emang dari tradisional dari tahun berapa? Wah, kalau ditanya itu mungkin dari perut kali ya. Karena Bapak itu kan lahirnya di Bali. Lahir di Bali, besar di Bali. Nah, udah selesai sekolah baru ke Lampung. Jadi memang seni itu sudah menjadi apa ya, lingkungan ya. Dan Bapak itu waktu kecil itu terbiasa tidur di samping Bapak main gendang gitu kan. Jadi kalau orang latihan nabuh malam-malam itu Bapak ikut, biasa tidur di samping mereka masih main musik gitu. Jadi seperti itu. Jadi sudah mengalir lah ya. Jadi sudah dari ya itu Bapak bilang dari dalam perut sudah dikenalkan dengan dunia seni. Dan kalau Bali itu kan memang sangat kental dengan tradisi gitu. Kan untuk saat ini banyak tari tradisional tergerus oleh zaman era globalisasi yang pada main gadget, internet. Itu bagaimana Pak? Sebetulnya bukan tergerus ya, kalau tergerus itu kan dia jadi hilang ya. Iya. Sebenarnya dia masih ada, cuman kaum gadget kurang meminati gitu kali ya. Iya. Kalau tergerus kan dia terjadi pergesekan sehingga ini jadi tipis, ini jadi tebal gitu kan. Nggak seperti itu mungkin ya bahasa bijaknya, tapi kaum gadget ini kurang meminati untuk itu dipelajari, untuk itu dilestarikan menjadi ini. Tapi kan ya sebetulnya itu kan cara pandang aja ya, mungkin untuk orang-orang gadget saat ini yang mempunyai pola pikir bahwa mereka lebih kepada yang sifatnya instan. Mungkin pola pikir itu. Sekarang kan udah mudah. Kalau dulu mau nonton sesuatu itu kan sangat sulit ya. Mungkin faktor media juga itu mempengaruhi. Akan tetapi ya saya sebagai orang yang senang di seni tradisi tentunya mempunyai cara pandang yang berbeda, bahwa kesenian tradisi itu walaupun lebih banyak yang suka dengan kemajuan teknologi, lebih suka main game online atau apa, tapi sebenarnya secara frekuensi yang senang seni tradisi pun sebenarnya tetap banyak, cuman kalah banyak gitu kan. Kalau dulu mungkin dari regenerasinya secara kuantitasnya tidak sebanyak sekarang. Kalau dulu mungkin yang suka katakanlah mungkin dia dari jumlah misalnya 100, sekarang itu bukan 100, bisa jadi 150, tapi perkembangan jumlah anak muda yang dulu mungkin 200, 100 seneng, tapi sekarang ini bisa jadi 300, 400, tapi 150 yang seneng gitu kan. Kalau untuk perubahan Pak dari yang dulu mungkin emang banyak yang minat dan emang banyak yang lebih tertarik akan budaya, dan sekarang tuh lebih yang seperti Bapak bilang tadi lebih ke internet, lebih ke main game segala macam itu. Bagaimana menurut Bapak? Ya sebetulnya kan mungkin kalau soal minat, kalau mungkin ya itu karena kecenderungan untuk sesuatu yang lebih instan ya. Kalau yang namanya kesenian tradisional itu kan butuh proses, butuh proses, butuh waktu, banyak hal yang dibutuhkan, sehingga kalau memang artinya kecenderungan orang sekarang itu lebih ke instan, ya pasti tari ini menjadi sesuatu yang bermasalahan kan, kesenian tradisional jadi masalah. Tapi ketika itu kita kembali kepada minat seseorang, cara pandang orang ketika dia suka dengan kesenian tradisional,
dia akan tetap aja dia akan mencari itu, dia tidak akan pernah tinggalkan. Menurut Bapak gimana sih Pak narik para Gen Z itu untuk supaya ini bertari gitu, ikutin cara untuk iya. menyukai Menyukai, syukur-syukur mereka iya. ada di dalam lingkaran itu gitu maksudnya. Iya. Kak? Kalau itu sih formulanya memang perlu formula yang agak ini ya, agak kompleks ya. Terutama mungkin pertama mereka harus juga banyak melihat media-media diperbanyak gitu. Media-media sekarang cara memperkenalkan tari tradisional. Kalau ini mungkin di sekarang kan juga sudah banyak di YouTube, di TikTok, IG itu. Ini juga sudah sama banyak kan sebetulnya, secara ininya lebih banyak kan juga ketimbang dulu gitu kan. Kalau dulu orang mau masuk ke YouTube kan susah. Tapi bagaimana menariknya mereka supaya mereka doyan atau menggandrungi gitu ya, lebih mau peduli dengan kesenian tradisi. Tentunya ada beberapa hal. Pertama mungkin satu, media lebih diperbanyak. Kedua itu reward yang boleh juga dimunculkan. Salah satu contoh hal kecil kayak di Paskibraka itu saya lihat mereka ada minat dan bakat ya, dan kita sebagai Lampung tentunya juga kita lebih mengutamakan mereka yang mengangkat kearifan lokal Lampung. Nah ini salah satu bentuk-bentuk yang secara eksternal dibangunnya sistem-sistem bagaimana mereward orang-orang yang mau instan atau mau mengembangkan kesenian tradisi. Di sisi lain, kalau secara eksternal, kalau Bapak sih lebih memberikan penanaman bahwa di dalam kesenian tradisional itu banyak hal-hal yang bisa dijadikan sebagai kebanggaan tersendiri. Contoh, nggak mungkin dong orang mencari kesenian tari melinting atau tari bedana ke lain daerah, pasti ke Lampung. Jadi itu salah satu kita memberikan penanaman bahwa peluang untuk kita untuk kita bisa muncul di dalam event-event tertentu itu sangat besar ketimbang yang gadget gitu kan. Oke, kalau secara kepuasan diri sendiri mungkin gadget itu lebih ini, tapi kepuasan secara lebih global itu jauh lebih berpeluang dengan berkesenian tradisional. Ketika orang berbicara sekarang ini kebudayaan gitu, kebudayaan, orang nyari kesenian Lampung itu pasti ke Lampung. Dan peluangnya ya orang-orang yang berkesenian di Lampung. Jadi ya siapa itu? Ya orang-orang yang komitmen untuk berkesenian Lampung, berkesenian tradisi lah. Jangan contoh misalnya Talo Balak gitu. Siapa yang punya Talo Balak selain di Lampung? Jadi Lampung itu peluang-peluangnya. Dan ya mungkin bisa melihat beberapa contoh lah gitu. Bapak sendiri di Lampung dari tahun 88. Sekarang itu ya bermodal kesenian aja. Bapak nggak punya kebun, selain kebunnya ya ladangnya ya dengan kesenian itu. Karena memang tari tradisional sih salah satu identitas budaya juga ya Pak ya? Itu karena kita ini belum banyak yang belum memahami bahwa kesenian itu, kesenian tradisional itu adalah kebanggaan lokal dan itu menjadi identitas yang sangat kita banggakan. Karena di dalam kesenian tradisi itu banyak nilai-nilai yang terutama bersentuhan dengan nilai-nilai, kalau kita ini mengatakan negara ini sudah agak agamis, nilai-nilai agama juga itu sangat masuk. Contoh, orang belajar musik itu kan berbagai bentuk, berbagai warna dalam satu perangkat aja. Contoh Talo Balak, kita tahu Talo Balak lenongan yang untuk taksi kemutan itu kan dari satu pencon ke pencon yang lain itu suaranya berbeda. Artinya apa? Bahwa itulah perbedaan dalam musik, dengan nada-nada yang berbeda-beda itu tentunya akan menghasilkan sebuah pola-pola ritme yang sangat indah. Belum lagi kita di situ belajar bagaimana kita membunyikan alat, bagaimana kita mendengarkan alat yang lain berbunyi. Jadi nggak sesederhana itu bermain musik, ternyata nilai-nilainya itu sangat luar biasa.
Ya, nah hal-hal yang seperti itu mungkin belum banyak yang belum paham gitu kan. Berarti di sini juga ini kantin budaya Pak ya? Kantin budaya Ini juga Jama. termasuk bentuk bagaimana cara Bapak untuk melestarikan budaya-budaya. Ya, ini sebenarnya kantin budaya Jama ini kan sebagai tempat bagaimana. Dan ini ada panggung mini stage ini yang namanya DPRMJ ini. DPRMJ ini di bawah pohon rindang Bejongge Jama. Dan ini di sini sudah teragendakan dari Mei ini sampai ke Desember itu tiap bulan ada intensitas pertunjukan. Oh, ada emang jadwalnya sendiri Jadwal ya, Pak, ya? sudah ada, ini sampai Desember sudah ada. Nanti tinggal masuk lagi beberapa bidang-bidang yang lain yang itu sudah pasti itu musik tradisional. Itu kalau misalnya ada dari teman-teman yang di luar mau masuk sini untuk melakukan kegiatan bisa kali? Bisa. Dan ini tempat ini betul-betul diperuntukkan teman-teman yang berkaitan dengan seni lah ya. Oh iya. Berkaitan dengan seni boleh melakukan kegiatan di sini. Angin mamiriku pasang pitujui tongtongana tu soro ataka lupa no mengurangi tu tenaya RMJ.